Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan tugas historiografi yang kami lakukan mengenai dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial. Hasil historiografi ini berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama nenek saya, Ibu Sutini Wiranata, di kediaman pada pekan lalu. Sebelumnya perkenalkan kami, yakni Asep Tembara Roland, Muhammad Haikal Idris, Ratu Alini Gini Salma, Ferisya Putri, Renata Feriska. dan saya Ahmad Fauzan Kusnandi. Selanjutnya adalah penjelasan isi poster. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi poster sejarah masa penjajah Jepang di bidang sosial. Nah, yang pertama itu ada dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia termasuk kehidupan sosial. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial di Indonesia sangat terdampak. Jepang memaksa masyarakat Indonesia bekerja sebagai romusa atau pekerja paksa dan banyak orang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Berbagai kekejaman juga dilakukan Jepang seperti menangkap, menahan, dan menyiksa orang. Banyak perempuan di Indonesia yang tertipu oleh Jepang dan dipaksa menjadi wanita penghibur. Jepang juga memperlakukan seikerei, sebuah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada kaisar Jepang yang ditentang oleh beberapa cendekiawan muslim dan berujung pada perlawanan fisik. Selanjutnya ada alasan kenapa bisa terjadi stratifikasi sosial, yaitu pada masa penjajahan Jepang terjadi stratifikasi sosial di Indonesia yang melibatkan beberapa golongan. Golongan pertama adalah orang Jepang yang merupakan golongan penguasa pada saat itu dan menduduki lapisan tertinggi dalam masyarakat. Strata kedua terdiri dari orang Indonesia, terutama kaum intelektual yang mendapatkan posisi pekerjaan yang sebelumnya hanya diduduki oleh golongan Eropa dan Indo-Eropa pada masa penjajahan Belanda. Di sisi lain, kelompok aristokrat Indonesia secara bertahap kehilangan otoritasnya. Strata ketiga terdiri dari golongan Indo-Eropa dan Cina, yang merupakan lapisan terendah dalam stratifikasi sosial pada masa tersebut. Selanjutnya, alasan terjadinya stratifikasi sosial pada masa penjajahan Jepang dapat disebabkan oleh perbedaan status ekonomi, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, fungsi pekerjaan, agama, keturunan, latar belakang sosial, dan jenis kelamin antara anggota masyarakat. Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab nilai sosial di antara anggota masyarakat, sehingga terbentuklah kelas-kelas sosial yang hierarkis. Selanjutnya ada penjelasan hasil studi literatur yang telah kami lakukan. Prioritas Jepang saat menjajah Indonesia yaitu adalah menghapus pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia dan memobilisasi bangsa Indonesia untuk membantu Perang Asia Timur Raya. Pada awal penjajahan Jepang, orang Eropa termasuk Belanda dan Indo serta beberapa orang Tionghoa ternyata menjadi sasaran amukan penduduk lokal di beberapa daerah. Rumah dan tempat usaha mereka diserang dan dijarah oleh penduduk lokal. Setelahnya, pihak Jepang menangkap orang Eropa dan mengirim mereka ke kamp-kamp interniran dengan kondisi yang menyedihkan. Dengan penangkapan orang-orang Eropa dan berkuasa Jepang, maka terjadi perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis. Selain itu, dampak di bidang sosial yang kami temukan yakni ada 3. 1. Terbentuknya sistem stratifikasi sosial baru di masa Hindia Belanda, di mana pribumi menjadi golongan di atas bangsa Eropa dan Timur Asing. Dan kedua, munculnya sistem romusa untuk pembangunan sarana Jepang. Juga diterapkan Jugun Ianfu, yaitu merekrut para perempuan untuk dijadikan penghibur bagi tentara Jepang. Dan ketiga, selama pendudukan Jepang, kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat, serta diharuskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan kaum pribumi. Selanjutnya adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Kepala sekolah, yang penilik sekolah itu yang ngawasi seluruh sekolah, tapi bagian Priangan Timur. Kalau sekarang kan ke Jakarta apa gitu. Sekarang ada kan. Nah, itu zaman Jepang gitu. Beliau
almarhum itu uunya ini, jadi kakeknya dari bapaknya ya. Nah ceritanya waktu zaman Jepang itu memang benar-benar kenceng. Nah kencengnya itu rakyat tuh harus rodi kerja, kita rodi mau nggak mau, dan dia ganas wanita bukan kuasa. Itu bagusnya dibilangin gitu, tapi memang kenyataannya begitu. Itu di kampung, jadi nggak boleh dia yang tertarik gitu. Tapi alhamdulillah kalau orang berpendidikan ya udah berani. Seperti punya Ojan itu malah nyanya lagi digendong dibilangnya mau taruh itu artinya boneka. Baik, jadi di segi baiknya ada keraya, di segi jahatnya itu. Makanya jadi zaman dulu itu kan merdeka yang cuma itu. Nah, baiknya untuk negara Indonesia itu mendorong kita berjuang terus untuk kemerdekaan. Bagusnya itu. Jadi sungguh-sungguh kejam lah. Jadi kakeknya KPU ya, itu dulu suka karena apa ya zaman dulu itu kan karena berbahasa Belanda itu sangat dihormati ya. Suka dipanggil ke kabupaten, jadi gerilya aja, gerilya melawan kan gerilya. Jadi mulut ke mulut lo, kalau habis kerja pada dipanggil gitu. Berjuang sekaligus pakai bambu runcing nggak dipanggil gitu. Nah karena zaman itu kan datang sekutu. Nggak tahu sekutu itu bahwa Jepang pun merusak lah kehidupan ekonomi juga. Terus kita jadi melarat gitu. Tidak makan nggak ada, makan itu sampai kita itu makan gedebok pisang itu dimakan di zaman dulu. Saking jadi miskinnya kita. Gitu. Nah itulah mungkin karena kekejaman itu kebetulan ada sekutu di Bongkong, Hiroshima, nyerah. Itu aja yang kalau sama kalau ada sejarah. Aku waktu Jepang kan menjajah, berarti kan sebelumnya kan dijajah Belanda kan. Nah itu tuh gimana nasibnya setelah Jepang datang? Nasib dari bangsa Belanda ini setelah Jepang datang itu gimana? Oh, setelah itu kan terus kemerdekaan mereka pulang sekutu. Jadi ayah double aja penjajahan kita tengah keluar. Karena Jepang itu pusatnya sebenarnya mana di Jawa. Itu sebenarnya jahat, Jepang paling jahat, cuma ada pintangnya bagi Indonesia. Terus tahun 45 memperlakukan kemerdekaan. Jadi zaman paling kacau waktu itu. VOC masih kan ya Belanda, terus datang sekutu, datang Jepang, kacau lah. Tapi yang kacau itu terutamanya di Jawa kayaknya. Kalau Jepang itu, kalau Belanda kan ke daerah-daerah karena dia asal-asalnya kan VOC itu perdagangan ya, nyari rempah-rempah terutama. Kenapa kita itu sangat melawan, karena kita yang melawan sebenarnya orang Islam. Yang melawan itu adalah kiai-kiai atau ustadz itu yang beragama Islam itu terus-terusan berdoa melawan, caranya bagaimana itu. Nah makanya kemudian orang Islam yang nggak kepake apa mereka pada berontak gitu. Asal-asalnya berontak. Tapi ya gimana lagi ya, soalnya kalau orang Islam kan berbeda pendapat itu banyak yang berbeda pendapatnya gitu. Jadi kehidupan sosialnya sungguh-sungguh kita melarat Jepang. Jadi miskin banget, makan itu terus gedong pisang, terus pakai baju juga kadang-kadang sampai pakai apa gitu. Tapi itu rakyat. Kalau yang masih kita bekerja dengan Belanda, gaji Belanda dengan pemerintahan Belanda masih, karena masih ada duit kan. Jahat, Jepang itu merampas harta, emas segala dirampas. Itu yang kejadian itu. Jadi rampas aja emas tuh. Semua dari rakyat. Kalau nggak mau ya itu kan di kampung. Di wanitanya di apa ya namanya ya, jangan di kali ya,
terlalu rasa apa ya, merusak harta maupun benda maupun jiwa itu dari segi moral. Kalau dibunuh sih enggak, di moral dirusak, banyak orang diganti. Susah pakai baju juga katanya, sampai baju itu dari karung gitu. Karena segala dirampas. Kekayaan Indonesia yang ada tuh yang kelihatan dirampas, gelam emas apa gitu segi masyarakat begitu. Tapi ya kita tuh karena begitu, kalau Belanda kan nggak begitu. Belanda tuh nggak begitu, nggak merampas dari rakyat, tapi merampas kekayaan yang ada, rempah-rempah apa. Dan mereka itu terus kemudian mendidik supaya orang yang berpendidikan, orang berpendidikan di ini supaya itu apa beradu, kan ada istilah tidak itu teraya adu domba Belanda itu gitu. Tapi kalau Jepang nggak, cuma ngambilin harta, rusak semua. Ceritanya ada temannya juga yang itu yang kena di terpapar itu. Orang kaku tapi cantik. Kalau orang muda nggak berani sama orang yang kalau ngerti, malah senang gitu, karena kecil sih senang. Kalau yang tapi nggak tahu otaknya bagaimana, ya memang begitu ceritanya begitu. Dan Jepang kan nggak sampai ke kampung benar gitu. Namanya kampung kan provinsi, kalau kita dulu Tasik ke Ciamis itu nyampe lah kota-kota dulu. Tapi kalau pelosok banget kan jarang. Kalau Jepang kalau Belanda sampai ke pelosok kan. Itu zaman dulu. Jepang mah situasi sosial masyarakat itu mengerikan. Jadi dia keganasan Jepang itu nggak tertolong. Ganas banget. Keganasannya itu melampaui batas. Nah, itu aja yang diketahui. Ya nggak ini Jepang kan nggak lama. Iya. Kalau belakang sekolah kan dulu nggak boleh kalau bukan turunan. Jadi sekolah itu kan ada sekolah desa namanya. Kelas 2. Kalau zaman Belanda nih ya. Kalau zaman Belanda nggak diceritain, pokoknya sekolah-sekolah menurut apa yang kebiasaan keadaan yang Belanda dulu waktu penjajahan Belanda tetap ada. Jepang mah nggak ada perbedaan buat sekolah. Kalau waktu Belanda kan kalau bukan turunan nggak boleh. Jadi sekolah Belanda kan ada sekolah desa, ada sekolah HIS namanya. Jadi itu kalau yang ke HIS itu harus ada turunan, itu pun hanya 3. Jadi paman-pamannya itu sekolah waktu Belanda itu yang 3 dari ibu bapaknya, yang 3 diangkat anak sama umnya lagi, karena nggak boleh ada 3. Nggak boleh. Apalagi perempuan yang dulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Tapi kita mah alhamdulillah. Ya, ada yang mungkin sih kita Nafsiran hasil wawancara. Dari wawancara dengan Nenek Fauzan tersebut, meskipun bangsa Jepang menjajah Indonesia dalam waktu seumur jagung, banyak penderitaan dan penindasan yang dialami rakyat Indonesia di bawah Jepang. Bahkan yang menyebut kondisinya jauh lebih memprihatin ketimbang di bawah penjajahan Belanda. Namun ada isi positifnya, di mana Jepang sangat mendorong bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saat penjajahan Jepang, kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak rakyat yang terpaksa memakan apapun agar tidak kelaparan, dan pakaian yang dikenakan pun terbuat dari karung. Diketahui selain mengeksploitasi sumber daya alam, bangsa Jepang juga suka merampas harta dan benda milik warga pribumi. Selain itu, Jepang lebih memfokuskan pemerintahnya di Jawa, dan jarang sekali mereka penelusuran ke pedalaman daerah. Berbeda pada masa Hindia Belanda dahulu, Jepang juga banyak menjadikan wanita pribumi untuk dijadikan wanita penghibur bagi tentara Jepang. Selain itu, mereka juga
mengganti istilah jabatan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Pada zaman Soekarno, ia meminta hasil rampasan perang tersebut dan ganti rugi Jepang saat penjajahan Jepang dahulu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, dampak penjajahan Jepang pada bidang sosial yakni selain mengubah tatanan struktur sosial masyarakat, hal ini berdampak cukup positif bagi bangsa Indonesia, yakni memberikan kepercayaan diri bangsa Indonesia bahwa bangsa kita juga pasti dapat mengalahkan bangsa Barat dalam memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan kita, serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan tenggang rasa untuk berjuang kemerdekaan negara kita pada kala itu. Baiklah, sekian pemaparan laporan penelitian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.